Semacam ketinggalan berita atau kurang update atau emang laggard. Tiba-tiba ada yang berisik dan heboh sendiri di tahun 2017 mau memboikot Starbucks. Padahal perusahaan itu sudah ramah LGBT sejak tahun 2012, bahkan mungkin lebih awal dari itu. Gerakan pemboikotan Starbucks salah satunya digalakan oleh Muhammadiyah, menyusul himbauan dari Fahira Idris kepada ormas Islam untuk tolak Starbucks. Belakangan, Muhammadiyah memang menunjukkan tingkah pola yang cukup menarik. Setelah sebelumnya memberikan komentar yang unik terhadap kasus SMS Haritanu, kini Muhammadiyah beraksi dengan basis data yang kacau balau. Pihak Muhammadiyah mengatakan bahwa Starbucks memberikan dukungan kepada LGBT sejak Juni 2015. Faktanya, Starbucks sudah menyatakan dukungannya sejak tahun 2012. Beserta beberapa perusahaan lainnya, Starbucks menyatakan diri menolak diskriminasi dan mendukung kesetaraan hak bagi LGBT. Berdiri bersama Starbucks, Amazon, Microsoft, dan Nike, bahkan menyumbangkan dana hingga jutaan dolar Amerika untuk mendukung gerakan legalisasi pernikahan sesama jenis yang akhirnya terwujud pada tahun 2015 dan dimeriahkan dengan #LoveWins. Selain salah data dan cenderung tell me alias telat mikir, Muhammadiyah beserta sejumlah besar orang Indonesia juga cenderung gak adil dalam berpikir dan berbuat. Wajar aja banyak yang mempertanyakan, kok cuma Starbucks yang diserang? Salah satunya kolumnis kita, Jalal, yang menulis sebuah kolom dengan judul Muhammadiyah versus Starbucks. Jalal mengutip data dari Alexander Kaufman, seorang jurnalis senior Huffington Post yang merilis daftar perusahaan yang mendukung keputusan pengadilan Amerika untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, atau dikenal dengan sebutan Friend of the Court. Wow, jumlahnya mencapai 379 perusahaan, termasuk Facebook, Twitter, Apple, Walt Disney, Google, Intel, Dropbox, Unilever, Coca-Cola, Johnson & Johnson, dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi, kita perlu bertanya kepada Muhammadiyah, Fahira Idris, dan seluruh promotor boykot Starbucks. Apakah kita akan memboikot semua perusahaan ini? Apakah kita sudah bisa mengganti prosesor Intel dengan prosesor buatan Koperasi 212? Dan apakah kita sudah bisa meninggalkan Microsoft dan kembali kepada mesin tik? Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Belum lagi perusahaan lain di luar Amerika yang juga ramah LGBT. Perusahaan di berbagai belahan dunia semakin menuju kepada kemanusiaan, membangun peradaban tanpa diskriminasi, fokus berkontribusi positif bagi kehidupan tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun orientasi seksual. Hal ini tampak nyata dari sikap CEO Starbucks yang berdiri sebagai salah satu petinggi perusahaan pertama di Amerika yang menolak kebijakan Muslim ban rezim Trump yang melarang Muslim masuk ke Amerika. Tidak tanggung-tanggung, Howard Schultz bahkan siap untuk mempekerjakan 10.000 pengungsi dari negara-negara berpenduduk Muslim di Starbucks selama 5 tahun ke depan. Starbucks membuka tangannya kepada siapa saja, bukan hanya LGBT, tetapi juga Muslim dan manusia lainnya yang kerap mengalami diskriminasi dan pengucilan. Saya rasa it's fair to say bahwa Starbucks justru harus didukung sebagai salah satu perusahaan yang paling konsisten dalam isu kemanusiaan. Lagi pula, kalau Starbucks memang menyajikan produk yang buruk, maka dia akan mati dengan sendirinya. Tidak perlu sampai berbuat curang meminta negara mencabut izin Starbucks. Bersaing saja secara sehat. Buktikan bahwa kopi buatan Anda, kopi buatan Indonesia, kopi buatan Koperasi 212 adalah kopi terbaik di dunia. Tidak perlu meminta negara mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan bisnis Starbucks. Itu kalau menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Haruskah kita memboikot Starbucks beserta 400 perusahaan Amerika lainnya? Like an old man said, ngajak boikot boleh, bodoh jangan. Subscribe!